Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video ini saya coba berbagi tentang Flutter ya. Jadi bagaimana cara mulai belajar Flutter. Nah, sejujurnya saya juga baru di Flutter ya. Jadi makanya saya buat video biar saya pun lebih terlatih untuk belajar Flutter. Yang pertama yang perlu kita siapkan untuk belajar Flutter itu adalah kita mendownload SDK-nya. Ya, teman-teman silahkan buka di Google, kemudian download Flutter. Oke, kemudian pilih window install. Nanti silakan download Flutter SDK. Nih, ukurannya sekitar 600-an MB. Ya, ini contohnya. Ini contoh Flutternya. Oke, saya cancel saja. Kemudian setelah di-download, nanti jadinya seperti ini. Seperti ini. Ini Flutternya. Ini boleh kita copy ke drive C. Sini, ini sudah ada, saya pastekan di sini. Kemudian kita pilih extract here ya. Kita bisa pilih saya extract all ya, nggak ada extract here. Nah, teman-teman pilih extract here. Nanti kalau sudah diekstrak, pastikan ada folder Flutter, itu taruhnya di drive C ya. Jadi kalau folder Flutter ini saya buka, langsung masuk ke binary dev example dan sebagainya nih ya. Jadi tidak ada folder dalam folder, tapi dalam folder Flutter langsung ada SDK-nya ya. Ini kita anggap SDK-nya. Oke. Kalau sudah sampai di sini, kita bisa lanjutkan dengan mendaftarkan SDK Flutter-nya ke environment Windows ya. Teman-teman bisa buka environment env ini, klik, kemudian pilih environment variable, kemudian cari di sini path ya, ini path, klik 2 kali, nih tambah baru new. Nah, kalau saya sudah ada nih, sudah ada C.2 garis miring Flutter garis miring bin atau binary ya, buat seperti ini. Kalau saya kebetulan sudah ada ini juga sama. Oke, kalau sudah tinggal oke. Kemudian kita buka command prompt Windows-nya, kita jalankan Flutter Doctor ya, harusnya nanti ada muncul seperti ini ya, seperti ini. Oke, ini contohnya. Ini sudah ada, Flutternya sudah ada. Ini ada Androidnya belum ada, kita belum punya Androidnya. Kemudian Android Studio-nya juga belum ada. Nah, jadi untuk belajar Flutter ini kita tetap diwajibkan untuk mendownload dan menginstal Android Studio ya sama Google-nya. Walaupun nanti kita belajarnya menggunakan VS Code ya. Saya download dulu Android Studio. Android Studio. Oke. Nah, ini boleh teman-teman download. Kalau install Android Studio ini gampang, installnya tinggal next saja. Nanti kalau Android Studio-nya sudah ada, sudah selesai di download, baru kita lanjutkan dengan menginstal, membuat virtual ya. Nanti kita coba buat virtual code ya. Tapi kalau mau belajar di Android Studio juga bisa. Jadi sebenarnya Flutter itu bisa digunakan di Android Studio, bisa juga digunakan di Visual Studio Code ya. Tapi di tutorial ini nanti kita akan belajar menggunakan Visual Studio Code saja. Oke, kita langsung buat project baru. Ini silahkan langsung saja diklik. Ini next saja ya, karena kita cuma numpang lewat lah. Sini kita cuma numpang install virtual device saja. Oke, kalau sudah, yang pertama itu kita install dulu SDK Tools ya. Klik ini, icon ini, apa sih namanya, lupa saya. SDK Manager ya, SDK Manager. Kemudian klik SDK Tools. Nah, ini silakan di checklist di bagian
Android SDK ya. Ini di checklist, kemudian emulator juga, USB juga, USB driver juga. Mana tahu nanti kita mau langsung debugging lewat HP ya, lewat HP langsung, tidak perlu pakai virtual, maka kita perlu install drivernya. Oke, kalau sudah diklik misalnya kita mau install, langsung saja apply, nanti dia akan download otomatis kalau sudah oke. Nah, kemudian kita bisa membuat ini ya, kita buat AVD Manager, Android Virtual Device Manager. Oke, nah kalau di saya kebetulan saya sudah ada 3. Kalau belum ada silakan create virtual device. Ini langsung next saja. Oke, nanti dia akan download image-nya. Image-nya saya pakai yang Pi ya. Ini klik saja link downloadnya. Contohnya ini, misalnya saya mau download nih, saya tinggal klik download. Nanti dia akan download dari internet. Ini ukurannya lumayan 1 GB. Oke, kalau sudah di-download, baru kemudian nanti tombol next-nya bisa aktif. Klik next, klik finish. Oke, sampai di sini kan sudah jadi nih. Nah, kita sudah punya Android Virtual Device. Ini boleh dijalankan langsung, klik di sini, atau nanti kita jalankan lewat Flutter juga boleh nanti ya. Oke, ini contohnya. Ini saya cancel aja. Oke, saya hapus ya, karena di saya sudah ada kebetulan. Oke, jadi di Android Studio itu yang kita lakukan adalah pertama kita menginstal SDK Tools ini, kemudian kita menginstal atau kita membuat virtual device Androidnya ya. Kalau sudah, kita boleh tutup ya, kita boleh tutup. Oke, kita bisa lanjut ke Visual Studio Code ya, silakan buka Visual Studio Code, kemudian di extension silakan teman-teman cari di sini Flutter. Oke, ini contohnya ya, di saya contoh sudah diinstal. Teman-teman silakan install, nanti silakan klik install Flutter. Kemudian ini juga Awism ini diinstal juga, Flutter Files, Flutter Widget juga diinstal, Flutter Tree, Flutter helper ya, helper. Kalau saya helper saya install juga. Kemudian cukup sih, saya rasa cukup itu saja ya. Kalau saya biasanya lihat ini ya, mau install extension ini saya lihat penggunanya. Kalau penggunanya sudah banyak, saya baru coba. Tapi kalau penggunanya masih sedikit, saya jarang install. Oke, kalau sudah, sebenarnya di sini kalau sudah kita install ya, biasanya ini agak lama. Oke, di saya sudah semua. Oke, saya tutup dulu. Oke. Nah, untuk membuat project baru di Flutter, di VS Code ini kita tinggal tekan Ctrl Shift P, kemudian Flutter, kemudian ada Flutter New Project. Ya. Flutter New Project. Oke. Kemudian saya buat nih misalnya hello saja lah. Hello. Kemudian tempat nyimpan project saya di mana? Saya buat di sini belajar Flutter. Oke. Nah, ini dia membutuhkan koneksi internet ya. Jadi dia akan download beberapa file dari internet. Maka saya sarankan kalau belajar Flutter itu ya perangkatnya terkoneksi ke jaringan internet ya. Oke. Oke, sampai di sini ini sudah terinstall. Saya langsung jalankan saja. Kita mau lihat, ini kan udah ada nih, udah ada kodenya, nanti kita bahas, kita jalani dulu saja. F5. Nah, ini nanti muncul nih. Ini emulator yang tadinya kita buat di Android Studio. Ya, contohnya saya biasa pakai yang ini. Oke.
Ini ya, ini emulator yang bisa saya pakai. Jadi nanti dia muncul, kalau jalan pertama biasanya agak lama. Jadi di Android Studio kita buat emulatornya, kemudian di VS Code ini nanti kita tinggal jalankan. Ya, berikutnya kita tidak perlu lagi menggunakan Android Studio. Sekarang projectnya sudah jalan, jadi ini project kita yang pertama. Ya, kalau kita klik, nanti respon 1, klik lagi 2. Di Flutter ini salah satu yang bikin menarik di Flutter ini adalah dia punya fitur namanya hot reload. Ya, hot reload. Gimana? Kalau misalnya saya ganti di sini, saya buat misalnya halo Flutter, kemudian saya simpan, maka perubahannya langsung terjadi. Ya, kalau yang udah biasa ngoding di Android Studio ya biasanya kan mesti di-compile lagi, nunggu lagi, baru kemudian jalan. Tapi kalau di Flutter dia punya fitur namanya hot reload. Jadi begitu kita Ctrl S, perubahannya langsung muncul di sini. Oke, sekian dulu video kita yang pertama. Nanti kita akan bahas lagi kode-kode di Flutter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.